Janda TKW Taiwan, disikat bos sendiri. Kisah cinta dan pengkhianatan yang membara. Sari, seorang janda TKW Taiwan yang cantik dan penuh pesona, terjebak dalam permainan kekuasaan bosnya, Tio Santoso, seorang pengusaha kaya yang tak segan menggoda dan memanipulasi wanita yang ada di sekitarnya. Ketika hasrat dan ambisi Tio mulai melampaui batas, Sari harus menghadapi dilema besar, tetap menjaga martabat atau membiarkan dirinya jatuh dalam jerat kekuasaan yang memikat namun berbahaya. Di balik godaan dan ancaman, Sari menemukan kekuatan dalam dirinya untuk membalaskan dendam dan meraih kebebasan yang telah lama ia impikan. Namun, apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Halo, teman-teman janda elit. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh kejutan, intrik, dan tentunya cerita yang tak akan membuat kalian bosan. Sebelum kita mulai, semoga kalian selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan yang berlimpah. Semoga setiap langkah kita diberkahi dan membawa kita menuju kebebasan yang sejati. Hari ini, kami hadir dengan sebuah cerita yang menggugah, penuh gairah, dan tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Janda TKW Taiwan, disikat bos sendiri. Kisah cinta dan pengkhianatan yang membara. Sebuah perjalanan penuh emosi dari seorang janda yang berjuang untuk meraih kebebasan, menghadapi godaan dan pengkhianatan yang datang dari bosnya yang kaya dan berkuasa. Apa yang akan terjadi ketika kekuatan, cinta, dan pengkhianatan saling bertemu? Simak kisah lengkapnya di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat senang bisa berdiskusi dengan kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga kalian selalu diberkahi dalam setiap langkah kehidupan. Sari memandang keluar jendela kamar kontrakannya yang sederhana di Taiwan. Lembaran-lembaran pakaian yang baru dicuci tergantung di tali jemuran, bergoyang pelan diterpa angin sore. Di luar, kehidupan kota Taipei berjalan seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, semuanya terasa berbeda. Seperti kebanyakan janda lainnya, Sari terjebak dalam kehidupan yang keras setelah kehilangan suami tercinta. Suaminya meninggal dalam kecelakaan mobil yang tragis 5 tahun lalu, dan sejak saat itu, ia hanya bisa melanjutkan hidup dengan kerja keras. Hidup sebagai TKW, tenaga kerja wanita, di luar negeri bukanlah hal yang mudah bagi seorang wanita seperti Sari. Keluarganya di Indonesia berharap ia bisa mengirimkan uang setiap bulan untuk membantu kehidupan mereka. Namun, di balik semua pengorbanan itu, Sari sering merasa terjepit dan kesepian. Ia ingin hidup lebih baik, namun jalan yang ia pilih penuh dengan penderitaan dan godaan. Pekerjaan yang ia lakukan di rumah seorang pengusaha kaya Taiwan, Tio Santoso, seringkali membuatnya terjebak dalam dilema besar. Sari mengingat kembali pertemuannya pertama kali dengan Tio. Ia baru beberapa minggu bekerja di rumah besar itu ketika pertama kali bertemu dengan Tio. Di usia 45 tahun, Tio sudah dikenal sebagai pengusaha sukses dengan sejumlah perusahaan besar di Taiwan. Tampak begitu matang, penuh harisma, dan memiliki segala yang diinginkan oleh seorang pria, kekayaan, kekuasaan, dan daya tarik yang tak terelakkan. Namun, ada sesuatu tentang Tio yang membuat Sari merasa tidak nyaman. Ada sesuatu di balik tatapannya yang tajam dan sikapnya yang penuh kontrol. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam untuk Tio, Sari disuruh untuk menemani Tio makan malam di ruang makan besar. "Sari, duduklah. Kamu pasti lapar," ujar Tio dengan nada lembut namun penuh makna. Sari, yang sudah terbiasa dengan jarak antara dirinya dan majikannya, merasa canggung. Namun, ia tidak bisa menolak. Tio sudah memberinya kemewahan yang tidak bisa ia peroleh di tempat lain. Mereka duduk berhadapan, dengan hanya meja makan mewah di antara mereka. Suasana malam itu terasa berbeda. Tio, dengan senyum menggoda, memulai percakapan. "Sari, kamu tahu kenapa aku menyukai kamu?" tanya Tio,
Tatapannya penuh hasrat yang sulit disembunyikan. Sari menunduk, berusaha untuk tidak melirik matanya. Namun, ada sesuatu yang menarik di sana. Sesuatu yang membuat tubuhnya terasa panas meskipun ia berusaha untuk tetap menjaga jarak. Kamu berbeda dari wanita-wanita lain. Kamu tahu bagaimana menjadi wanita yang misterius, yang membuatku penasaran. Lanjut Tio dengan suara lembut namun menggetarkan. Sari merasa panas di pipinya, dan hatinya mulai berdetak lebih cepat. Ada perasaan yang aneh, campuran antara ketertarikan dan ketakutan. Sari tidak pernah menganggap dirinya menarik, apalagi untuk seorang pria seperti Tio. Namun, ada magnet tak terlihat yang menariknya untuk lebih dekat dengannya. Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi dengan berbagai perasaan yang bertentangan. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Tio adalah pria yang sangat menarik, dengan daya tarik yang begitu memabukkan. Beberapa minggu berlalu, dan semakin hari, Tio semakin menunjukkan ketertarikannya pada Sari. Tidak hanya dalam percakapan, namun juga dalam setiap tindakan. Tio mulai mengundang Sari untuk makan malam lebih sering, mengajaknya berbicara dalam suasana yang lebih intim. Di setiap tatapannya, Sari merasa ada hasrat yang tersembunyi. Tio, yang selama ini tampak tenang dan penuh kendali, mulai menunjukkan sisi gelap dari dirinya. Suatu malam yang tak terlupakan, setelah makan malam, Tio mengundang Sari untuk berbicara di teras rumah yang luas. Pemandangan kota yang gemerlap di bawah mereka tidak mampu mengalihkan perhatian Sari dari Tio. Sari merasa bingung, cemas, dan sekaligus terpesona. Sari, aku tahu kamu merasa tidak nyaman. Tapi aku ingin kamu tahu, aku bisa memberikanmu lebih dari sekadar pekerjaan ini, kata Tio, sambil melangkah lebih dekat, suaranya rendah dan menggoda. Sari terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ada keinginan untuk menolak, namun ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. Tio mendekat, dan jari-jarinya menyentuh dagu Sari dengan lembut, mengangkat wajahnya agar mata mereka bertemu. Untuk sejenak, waktu terasa berhenti. Aku bisa membuatmu bahagia, Sari. Aku bisa memberimu semua yang kamu inginkan, kata Tio dengan nada penuh godaan. Sari merasa tubuhnya terhanyut dalam getaran yang tak dapat ia kontrol. Sungguh, ia tidak pernah menginginkan ini, tetapi hatinya berdetak lebih kencang, dan pikirannya berputar. Saat itu, Sari merasa seolah berada di persimpangan. Akankah ia menyerah pada godaan dan kekuasaan Tio? Atau akankah ia mempertahankan jati dirinya yang kuat dan mandiri? Ketegangan semakin meningkat, dan Sari merasa dirinya terseret dalam permainan yang penuh bahaya ini. Setiap langkah yang ia ambil di rumah Tio terasa semakin sulit. Tio tidak hanya menginginkan tubuhnya, tapi juga jiwanya. Ketika mereka berdua saling bertatapan, Sari tahu bahwa ia berada di ujung jurang yang dalam, dan ia harus memilih apakah akan jatuh atau melawan. Namun, Sari tidak mudah tunduk. Ia tahu bahwa kekuasaan bukanlah segalanya, dan bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar permainan seks dan kekayaan. Tapi, dalam sekejap, Tio berhasil membuatnya ragu. Ada hal-hal dalam dirinya yang mulai terungkap. Dan dengan setiap tatapan penuh hasrat yang dilemparkan Tio, Sari semakin terperangkap dalam permainan yang tak pernah ia rencanakan ini. Setelah malam itu, hidup Sari berubah. Setiap kali ia bertemu dengan Tio, ada ketegangan yang tidak bisa ia hindari. Tio tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mendekatkan diri, memberikan senyum yang penuh dengan makna, dan mengucapkan kata-kata yang merangsang perasaan terpendamnya. Sari merasa seperti ada magnet yang menariknya, membuatnya terhanyut dalam pesona dan kekuasaan Tio yang begitu menawan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Sari berusaha menjaga jarak, Tio terus melancarkan serangan halus. Pada awalnya, Sari merasa cemas, berpikir bahwa Tio hanya menginginkan tubuhnya, tetapi perlahan ia mulai menyadari bahwa Tio menginginkan lebih dari sekadar hubungan fisik. Tio ingin menguasai pikirannya, mengendalikan hidupnya, dan membuatnya merasa bahwa ia tak bisa lepas darinya. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Sari dipanggil Tio ke ruang kerjanya. Suasana di dalam ruangan itu suram, hanya diterangi lampu-lampu yang redup. Tio duduk di belakang meja kayu besar,
Matanya menatap Sari dengan tajam, seolah menunggu reaksi dari wanita itu. Sari berdiri di depan meja, sedikit gugup, namun berusaha menunjukkan ketegaran dalam dirinya. Tio tersenyum, namun senyumnya kali ini terasa lebih menggoda, lebih mengguncang keyakinan Sari. "Kamu tahu, Sari," katanya dengan suara dalam yang membuat tubuh Sari merinding. "Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirimu. Kamu bukan wanita biasa." Tio berdiri dari kursinya, mendekat ke arah Sari, mengelus rambut panjangnya dengan lembut. "Kamu tahu, aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan," lanjut Tio. Kali ini suaranya lebih berat, lebih penuh godaan. Sari menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Tidak bisa disangkal. Ia merasa terperangkap dalam jaringan godaan yang dibuat Tio. Tio berdiri begitu dekat dengannya, membuat Sari merasa semakin tergoda oleh pesonanya yang tak terbantahkan. Tio melihat ekspresi cemas di wajah Sari, lalu dengan cepat, ia mengangkat dagu Sari, memaksa mereka untuk saling memandang. "Kamu merasa takut?" Tio bertanya. Suara rendahnya terdengar penuh nafsu. Sari berusaha menahan diri, mencoba untuk tetap mengendalikan dirinya. Namun, saat itu, sesuatu dalam dirinya pecah. Keinginan dan ketakutan bercampur aduk, dan tubuhnya merespons dengan cara yang tidak bisa ia hindari. "Aku tidak takut," jawabnya pelan, meskipun hatinya berdebar hebat. Tio tersenyum sinis, matanya seolah memeriksa setiap inci tubuh Sari, seolah ia sudah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri wanita itu. "Kamu memang kuat, Sari," katanya. "Tapi semua wanita yang kuat pun punya titik lemahnya. Dan aku tahu, aku bisa membuatmu tunduk." Sari menatap Tio dengan tatapan penuh perlawanan. Ia tahu bahwa permainan ini akan menjadi lebih rumit dari yang ia bayangkan. Tio sudah melihatnya, sudah memahami sisi gelap dirinya, dan ia mulai menggunakan pengetahuannya itu untuk menekan Sari, menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang penuh hasrat dan kekuasaan. Hari-hari setelah itu menjadi semakin sulit bagi Sari. Tio mulai mengundangnya untuk makan malam lebih sering, memberikan pujian yang membuat hatinya bergejolak. Di balik perhatian dan kehangatan yang diberikan Tio, Sari merasa ada yang lebih buruk, lebih gelap yang sedang dipersiapkan untuknya. Suatu malam, setelah makan malam yang intim, Tio kembali memanggilnya ke ruang kerjanya. Kali ini, suasana terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak terucapkan di udara. "Sari," suara Tio terdengar dalam dan menggoda. "Aku ingin melihat bagaimana kamu beraksi tanpa batasan, tanpa rasa takut, tanpa pengekangan. Kamu hanya perlu mengikuti apa yang aku katakan." Sari merasa tubuhnya bergetar mendengar kalimat itu. Ketegangan yang semakin meningkat membuatnya merasa seperti terperangkap dalam sebuah permainan yang tak bisa ia menangkan. Tanpa memberi waktu bagi Sari untuk menjawab, Tio melangkah maju, mendekatkan wajahnya, dan mengelus pipi Sari dengan lembut. "Kamu tahu kan, Sari," katanya, matanya menatap dalam. "Aku bisa membuatmu merasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku tahu kamu menginginkannya." Sari merasa tubuhnya panas, dan meskipun otaknya berteriak untuk melawan, hatinya tidak bisa menyangkal bahwa ada dorongan kuat yang mendorongnya untuk menyerah. Tio perlahan mendekatkan wajahnya ke telinga Sari, dan bisikan hangatnya menggetarkan tubuhnya. "Aku tahu kamu butuh ini, Sari. Kamu butuh lebih dari sekadar pekerjaan ini. Kamu butuh kekuasaan, butuh kendali. Aku bisa memberikannya." Sari merasa dirinya semakin terseret ke dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Di satu sisi, ia ingin menahan diri, tetap teguh pada prinsipnya. Namun, sisi lain dari dirinya, sisi yang lebih gelap, mulai terbangun, ingin merasakan semua yang Tio tawarkan. Kekuatan dan godaan Tio telah mulai merasuki pikirannya, dan ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tio telah melancarkan perang psikologis yang mempesona, dan Sari hanya bisa menunggu, merasakan dirinya semakin tenggelam dalam jaring-jaring yang ia tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Malam itu, setelah percakapan yang membekas di dalam benaknya, Sari merasa hatinya berdebar kencang. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui oleh kata-kata Tio yang mengusik hatinya. "Kamu butuh kekuasaan,
butuh kendali, kata Tio dengan penuh percaya diri. Kalimat itu seakan terus terngiang di telinganya. Apa yang dimaksud Tio dengan semua ini? Apakah dirinya benar-benar membutuhkan semua itu? Di sisi lain, Sari merasa dirinya terperangkap dalam permainan ini. Tio bukan hanya menginginkan tubuhnya, tapi sepertinya ia ingin lebih. Ia ingin mempengaruhi pikirannya, mengendalikan bagaimana Sari melihat dirinya sendiri. Sari tahu bahwa kekuasaan Tio telah mulai merasukinya, dan ia merasa semakin sulit untuk menahan diri. Hari-hari setelah malam itu, interaksi antara Sari dan Tio menjadi semakin intens. Setiap kali mereka bertemu, Tio semakin menunjukkan sisi dominannya. Tio mulai memberikan lebih banyak perhatian kepadanya, tidak hanya dalam bentuk pujian, tetapi juga dalam tindakan-tindakan yang lebih berani. Ia memberikan hadiah-hadiah mewah yang tidak bisa Sari tolak, mulai dari pakaian mahal hingga perhiasan yang membuat Sari merasa tak pantas menerimanya. Tetapi Tio tidak peduli. Ia ingin Sari merasa bahwa dirinya berharga, ingin membuatnya merasa bergantung pada segala yang diberikannya. Malam yang penuh ketegangan itu datang ketika Tio mengundang Sari untuk menemui dirinya di ruang pribadi. Sari merasa cemas, tetapi ada perasaan yang lebih kuat, semacam dorongan yang membuatnya tak bisa menahan langkah kakinya untuk pergi. Ketika ia tiba, Tio sedang duduk di kursi besar yang tampak megah, dengan secangkir anggur merah di tangan, memandangnya dengan senyum menggoda. "Kamu datang juga akhirnya," kata Tio. Suaranya lebih rendah dari biasanya, penuh dengan godaan. "Aku sudah menunggumu, Sari." Sari merasa seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya, membuatnya tak bisa berkata tidak. Tio berdiri dan mendekat, memandangi tubuh Sari yang sedikit gemetar. "Aku tahu kamu ingin merasakan lebih, Sari," kata Tio pelan. Suaranya penuh keinginan yang sulit disembunyikan. Sari merasa tubuhnya terperangkap dalam tatapan Tio yang begitu dalam. Ia ingin melawan, ingin menunjukkan bahwa ia masih bisa mengendalikan dirinya, tetapi setiap inci dari tubuhnya memberitahu hal yang berbeda. Keinginan itu semakin membara, seolah tubuhnya menanggalkan setiap lapisan pertahanan yang ia bangun. Dengan perlahan, Tio meraih tangan Sari dan menariknya lebih dekat. "Kamu tahu," katanya sambil mengusap wajahnya dengan lembut, "aku bisa membuatmu merasakan hal-hal yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya." Tio mendekatkan wajahnya ke leher Sari, dan tanpa peringatan, bibirnya menyentuh kulit halus Sari dengan lembut, kemudian semakin menekan, menambah desakan yang membuat tubuh Sari terhanyut dalam sensasi yang luar biasa. Sari terengah, tubuhnya mulai merespon sentuhan itu dengan cara yang tidak bisa ia hindari. Keinginan yang semula terkubur dalam-dalam kini muncul ke permukaan, membuatnya merasakan tarikan yang tak bisa dijelaskan. "Tio," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar, namun Tio tahu apa yang dirasakannya. "Tio," ucapnya sekali lagi, kali ini lebih keras, lebih penuh dengan rasa takut dan gairah yang bercampur menjadi satu. Tio tersenyum, menggenggam tubuh Sari dengan lebih kuat, seolah ingin memastikan bahwa wanita ini benar-benar di dalam kendalinya. "Kamu sudah jatuh dalam permainan ini, Sari. Tidak ada jalan keluar lagi," ujar Tio dengan suara rendah, namun penuh kekuatan. Sari merasa dirinya tergantung pada setiap kata yang keluar dari mulut Tio. Tubuhnya lemas, seolah tidak punya daya untuk melawan. Keinginan yang menggelora mengaburkan pikirannya, dan dalam sekejap, ia membiarkan dirinya terbawa dalam arus godaan yang sangat kuat. Tio kemudian memeluknya dengan lebih intim, meremas tubuhnya dengan penuh kekuasaan. Ia membisikkan sesuatu yang tak bisa Sari dengar. Namun melalui sentuhan itu, Sari tahu apa yang dimaksud Tio. Setiap gerakan, setiap desahan, terasa seperti cambukan yang membuatnya semakin tenggelam dalam perasaan yang begitu bergejolak. Sari berusaha untuk mempertahankan sedikit kendali atas dirinya, tetapi semakin lama, semakin sulit. Tio tahu persis bagaimana cara mengendalikan tubuhnya, bagaimana cara membuatnya merasa seperti ia adalah miliknya. Perlahan-lahan, Tio melepas pakaian Sari dengan lembut namun penuh ketegasan. Setiap kain yang terlepas membuat tubuh Sari semakin rentan, dan ia merasa seperti tak ada lagi yang bisa menghalangi apa yang sedang terjadi. Bibir Tio bergerak dari leher Sari ke bahunya, menandakan bahwa ia sudah tak bisa berhenti.
Sari merasakan lidah Tio mengelus kulitnya. Setiap sentuhan semakin membakar, membius setiap bagian dari dirinya. Desahannya semakin keras. Tubuhnya semakin kehilangan kendali. Tak ada lagi jarak antara mereka. Hanya hasrat yang mendorong mereka untuk semakin dekat, semakin mendalam. Namun, di balik seluruh perasaan yang membingungkan itu, Sari merasa ada bagian dari dirinya yang masih berontak. Ia merasa seperti dirinya sedang terjerat dalam permainan berbahaya yang tak bisa ia kendalikan. Namun, tubuhnya tetap merespon setiap gerakan Tio, seolah menyerah pada kekuatan yang lebih besar dari sekadar keinginan fisik. Tio melanjutkan aksinya, semakin yakin bahwa ia telah menaklukkan Sari. Sari, yang pada awalnya ingin melawan, kini terhanyut dalam perasaan yang campur aduk antara ketakutan dan gairah. Tubuhnya mulai bergerak mengikuti irama yang dipimpin oleh Tio, dan ia tahu, kehidupan yang selama ini ia kenal telah berubah selamanya. Saat Tio semakin mendekat, dan tubuh Sari merespons dengan lebih agresif, ia tahu satu hal, ia telah kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Dan entah itu kesalahan atau takdir, Sari tak bisa lagi mundur. Hari-hari setelah malam itu seperti kabut yang tak pernah benar-benar hilang dari pikiran Sari. Tio telah mengguncang dunia kecilnya, mengubahnya dalam cara-cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelumnya, Sari selalu berusaha keras untuk tetap menjaga jarak, menjaga kehormatan dan harga dirinya sebagai wanita. Namun sekarang, perasaan itu mulai pudar. Tio, dengan segala pesonanya, telah menanamkan benih keinginan dalam dirinya yang tak bisa lagi ia tangkis. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, Sari tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Tio. Ia adalah wanita yang kuat, yang bisa mengendalikan hidupnya, meski terkadang godaan dan hasrat begitu menggoda. Tetapi ketika ia merasa tubuhnya semakin sulit untuk mengabaikan dorongan itu, kebingungan mulai merasuki pikirannya. Di satu sisi, ia merindukan kebebasan, merindukan kehidupan yang tidak tergantung pada orang lain. Namun, di sisi lain, kekuatan Tio yang dominan membangkitkan gairah yang tak bisa ia kendalikan. Pada suatu malam, setelah beberapa kali pertemuan yang semakin sering dengan Tio, Sari merasa dirinya berada di ujung jurang. Ia berada dalam dilema besar. Apakah ia akan terus melawan atau menyerah sepenuhnya pada Tio? Apa yang sebenarnya diinginkan Tio darinya? Sari merasa terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari sekadar hubungan fisik. Tio tidak hanya menginginkan tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Ia ingin menguasai setiap bagian dari dirinya, pikiran, perasaan, dan keinginannya. Sari memutuskan untuk berbicara dengan Maya, teman dekatnya yang telah menjadi pendengar setia. Di tengah malam, setelah selesai bekerja, Sari duduk dengan Maya di luar rumah kontrakan mereka, mencoba menenangkan pikirannya. Maya memperhatikan wajah Sari yang gelisah, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan kerja yang membuatnya tertekan. "Sari, kamu kelihatan lelah sekali. Ada apa? Kamu bisa cerita ke aku," ujar Maya, dengan nada yang lembut namun penuh perhatian. Sari terdiam sejenak, menatap langit malam yang sepi, seakan mencari jawaban dari bintang-bintang yang jauh di atas sana. Akhirnya, Sari membuka mulutnya. Suaranya terkesan berat dan penuh kebingungan. "Maya, aku merasa seperti aku terjebak. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Tio membuatku merasa seperti aku nggak punya pilihan selain mengikuti apa yang dia inginkan." Suaranya sedikit gemetar, menunjukkan betapa perasaan itu mengguncang dirinya. Maya menatapnya dengan tajam, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. "Tio?" Maya bertanya, keningnya berkerut. "Apa yang dia lakukan padamu, Sari?" Maya merasakan sesuatu yang aneh. Ada ketegangan dalam cara Sari berbicara. Ia tahu bahwa Tio, sebagai majikan, adalah sosok yang kuat dan penuh kuasa. Tetapi jika yang Sari katakan adalah yang ia pikirkan, maka ini jauh lebih serius daripada sekadar hubungan kerja biasa. Sari menghela napas panjang dan melanjutkan. Aku mulai merasa bahwa dia tidak hanya menginginkan tubuhku. Dia ingin mengontrol pikiranku, hidupku. Aku tidak tahu lagi apakah aku hanya terjebak dalam perasaan ini atau kalau aku benar-benar ingin keluar dari semua ini. Maya terdiam,
mencerna kata-kata Sari. Ia tahu bahwa Sari adalah wanita yang kuat dan mandiri. Namun jika memang ada yang dapat menundukkan Sari, itu pasti Tio. Maya merasa cemas dan mulai menyadari bahwa Sari sedang berada dalam jebakan yang sulit untuk dilepaskan. Sari, kamu nggak bisa biarkan dia mengontrol hidupmu. Kamu berhak untuk bebas, untuk menentukan apa yang kamu inginkan. Kamu nggak perlu takut, kata Maya dengan tegas. Namun, Sari hanya menggelengkan kepala, seakan perasaan terperangkap itu begitu mendalam. Saya nggak tahu, Maya. Aku mulai merasa tergantung padanya. Apa yang dia beri, rasanya begitu menggoda. Dan ketika aku di dekatnya, aku merasa dia tahu segalanya tentang diriku. Sari berkata dengan suara rendah, seolah ia telah terperangkap dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Keputusan itu datang dengan cepat. Satu malam, setelah seminggu penuh terperangkap dalam permainan Tio, Sari menerima ajakan Tio untuk pergi ke sebuah restoran mewah yang sering mereka kunjungi. Kali ini, bukan hanya sekadar makan malam biasa. Tio tampak lebih serius dan lebih menguasai dirinya, dengan senyum yang lebih misterius. Ia melihat Sari dengan tatapan penuh hasrat, seolah menunggu reaksi dari wanita itu. Kamu tahu, Sari, Tio memulai percakapan dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Aku bisa membuatmu merasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku bisa memberikanmu segala yang kamu inginkan, kekayaan, kekuasaan, kenikmatan yang tak terhingga. Kata-kata itu menggema di dalam benak Sari, menyentuh bagian dari dirinya yang mulai merasa bingung. Sari menatap Tio dengan tatapan yang penuh keraguan. Tio, apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Aku bukan milikmu, jawabnya, meskipun suara hatinya bergetar. Tio tersenyum, seolah menikmati kebingungan yang terbalut dalam kata-kata Sari. Kamu sudah menjadi milikku, Sari. Kamu hanya belum menyadarinya, jawab Tio dengan penuh keyakinan, meraih tangan Sari dan menggenggamnya erat. Kamu bisa memilih, Sari, terus melawan dan hidup dalam kebingungan, atau menyerah dan menikmati kekuasaan ini. Sari terdiam, hatinya berpacu. Tio berbicara dengan cara yang tidak bisa ia hindari, seolah memberikan dirinya pilihan yang tak bisa ditolak. Meskipun ia ingin menghindari kedekatan yang semakin intens itu, hatinya merasa terhanyut. Sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang lebih gelap, mendorongnya untuk mengikuti permainan ini lebih jauh lagi. Namun, ada rasa sakit yang semakin tajam di dalam dirinya. Tio telah menguasai setiap bagian dari dirinya, dan ia tahu bahwa ia berada di persimpangan jalan. Jalan menuju kebebasan yang ia dambakan, atau jalan yang membawa pada pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Dengan napas yang tertahan, Sari merasakan bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Malam itu, Sari duduk sendiri di kamar kontrakannya yang sempit. Tubuhnya terasa lelah namun pikirannya tak pernah sesibuk itu. Kata-kata Tio terus berputar di dalam kepalanya. Kamu sudah menjadi milikku, Sari. Kamu hanya belum menyadarinya. Kalimat itu terus menggema, menekan setiap nadi yang berdetak dalam tubuhnya. Rasanya, semakin ia mencoba untuk melepaskan diri dari pengaruh Tio, semakin ia merasa terjerat lebih dalam lagi dalam lingkaran godaannya. Sari telah melihat wajah Tio yang penuh dengan kekuasaan dan kontrol, bahkan cara ia berbicara, seolah memiliki kendali atas segala hal di sekitar mereka. Tio tahu persis bagaimana cara membuat Sari merasa terjatuh ke dalam perangkapnya. Di luar sana, dunia menuntut Sari untuk menjadi lebih dari sekadar objek keinginan. Namun dengan Tio, ia merasa seperti semua pilihan itu hilang begitu saja. Tio adalah pria yang bisa memberinya segalanya, atau merebut semuanya darinya, tergantung pada bagaimana ia bermain dalam permainan ini. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa terpojok. Kebebasan, yang selama ini ia dambakan, tampaknya semakin jauh dari jangkauannya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan atau kenikmatan yang diberikan Tio. Namun, tubuhnya, hatinya, dan pikirannya seringkali bergumul dengan rasa ingin tahu yang semakin besar tentang apa yang bisa ditawarkan oleh kekuasaan dan hasrat Tio. Esok harinya, Sari kembali dipanggil Tio untuk makan malam, seperti biasa. Mereka duduk berdua di meja makan besar yang sepi,
dengan hanya lampu redup yang menerangi mereka. Tio menatap Sari dengan penuh perhatian, seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ia tampak lebih dominan, seolah ingin menuntut lebih. Sari, kamu sudah cukup lama berada di sini, kata Tio dengan nada serius, memandang Sari dengan intens. Aku sudah memberimu kebebasan untuk memilih, tetapi kamu tahu, tidak ada yang bisa memilih dengan sempurna dalam dunia ini. Aku bisa memberimu segala yang kamu inginkan, tapi hanya jika kamu bersedia untuk mengikuti jalanku. Sari merasakan tubuhnya menegang. Ada sesuatu yang lain dalam nada Tio kali ini. Tidak hanya godaan atau ancaman terselubung. Kali ini, ia benar-benar ingin menguasai dirinya, bukan hanya tubuhnya, tapi seluruh hidupnya. Sari merasa seperti tersudut. Ia ingin menolak, ingin berdiri dan pergi dari sana, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tetap diam. Hasrat yang sudah lama terpendam itu terus membangkitkan keinginannya untuk merasakan lebih banyak, meskipun itu mungkin akan menghancurkannya. Dengan perlahan, Tio melangkah mendekat, tatapannya penuh dominasi. Ia mengangkat dagu Sari, memaksanya untuk melihat ke dalam matanya. Ada semacam kekuatan yang terasa begitu mengikat, membuat Sari hampir tak bisa bernapas. Kamu tahu, Sari, kata Tio pelan, kamu bisa menjadi lebih kuat, tetapi untuk itu, kamu harus melewati batas yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sari merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Hatinya berdebar, dan ia tahu bahwa kali ini, Tio benar-benar memaksanya untuk memilih antara dua jalan, tetap bertahan dengan cara hidupnya yang sekarang, atau menyerah sepenuhnya kepada Tio dan segala apa yang bisa ia tawarkan. Tubuhnya mulai merespon secara otomatis, meskipun ia berusaha keras untuk menahan diri. Tio tidak pernah salah dalam membaca reaksinya. Setiap sentuhan, setiap gerakan yang ia buat, selalu memiliki tujuan yang sangat jelas. Tanpa berkata apa-apa, Tio mengelus pipi Sari dengan lembut. Jarinya menyentuh kulitnya dengan sentuhan yang begitu lembut namun penuh kekuatan. Sari merasa tubuhnya gemetar, namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tio, suaranya hampir tak terdengar, penuh kebingungan dan keraguan. Ia ingin mengatakan, tidak, namun bibirnya terasa begitu berat, seolah kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Tio tersenyum, namun senyum itu bukanlah senyum yang biasa. Senyum itu lebih mirip dengan senyum kemenangan. Kamu ingin menolakku, kan? Tapi kamu tahu, Sari, tubuhmu tidak bisa berbohong. Kamu ingin lebih. Kamu ingin merasakan kekuatan itu, merasakan bagaimana rasanya berada di bawah kendaliku. Dan aku bisa memberikannya padamu. Sari menelan ludah, mencoba untuk melawan keinginan yang mulai membuncah. Tio tahu persis bagaimana membuatnya merasa terperangkap. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, Tio mengangkat wajahnya lebih tinggi, mendekatkan bibirnya pada bibir Sari. Wajah Tio begitu dekat, udara di sekitar mereka terasa semakin panas. Kamu bisa memilih, Sari. Kamu bisa menolakku, atau kamu bisa menyerah. Tetapi ingatlah, tidak ada jalan yang bisa kembali setelah kamu memilih. Kali ini, Sari tidak bisa lagi menahan dirinya. Dengan napas yang terengah-engah, ia mendekatkan wajahnya ke wajah Tio, dan tanpa kata, bibir mereka bertemu. Sentuhan pertama itu begitu penuh hasrat, seperti ledakan yang mengguncang seluruh tubuhnya. Sari merasa dirinya tenggelam dalam gelombang gairah yang begitu kuat, dan ia tahu, sekali lagi, ia telah melangkah lebih jauh ke dalam permainan ini, permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Tio menarik tubuh Sari lebih dekat, menggenggamnya dengan kekuatan yang memaksa Sari untuk merasakan dominasi yang tiada ampun. Setiap gerakan mereka semakin intens, semakin menggairahkan. Sari merasa tubuhnya kehilangan kendali, seolah ia hanyut dalam gelombang perasaan yang tak bisa ia hentikan. Keinginan yang terpendam itu akhirnya keluar, memenuhi setiap inci tubuhnya, membakar setiap nadi yang berdetak. Saat keduanya semakin terjerat dalam sentuhan dan ciuman yang semakin dalam, Sari menyadari bahwa ia telah memilih. Jalan ini, meskipun penuh dengan rasa takut dan kebingungannya, sudah menjadi takdir yang tak bisa ia hindari. Dalam dekapan Tio, ia tahu bahwa tak ada lagi jalan untuk mundur.
Tio, yang sekarang memegang kendali penuh atas dirinya, tersenyum dengan penuh kemenangan. Namun, dalam hati Sari, ada satu hal yang ia yakini, keputusannya sudah dibuat, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah segalanya terjadi, Sari duduk sendiri di kamar kontrakannya. Udara terasa dingin, namun hatinya justru terasa lebih panas dari sebelumnya. Perasaan campur aduk, antara kepuasan dan kebingungan, menguasai pikirannya. Tio, sosok yang telah menguasai tubuh dan jiwanya, sekarang tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan Sari mulai merasa tak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Tapi, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia abaikan. Rasa yang muncul begitu mendalam, begitu penuh gairah, namun juga menyisakan luka yang membekas. Di balik semua godaan, Sari mulai merasakan keinginan yang lebih besar, keinginan untuk bebas, untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Ia tahu, pertempuran ini bukan hanya tentang seks dan kekuasaan, tetapi tentang martabat dan kebebasan yang mulai hilang dalam dirinya. Dan meskipun hatinya masih terguncang oleh permainan Tio, ia tahu satu hal, ia tidak akan bisa terus hidup dalam bayang-bayang kekuasaan itu. Hari-hari berikutnya, hubungan Sari dan Tio semakin penuh dengan ketegangan. Tio, yang semakin mendominasi dirinya, tidak lagi menyembunyikan keinginannya untuk mengendalikan setiap aspek hidup Sari. Setiap gerakan Sari, setiap keputusan yang ia buat, selalu dipengaruhi oleh keinginan Tio. Namun, Sari mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk Tio. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja dan disuruh menemani Tio di ruang kerjanya, Sari merasa bahwa kali ini, dia tidak bisa lagi membiarkan Tio mengendalikan hidupnya. Ia sudah cukup merasa terjebak, dan perasaan itu semakin membengkak di dalam dirinya. Ia ingin mengakhiri permainan ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Ketika Sari masuk ke ruang kerja Tio, suasana terasa berbeda dari sebelumnya. Tio duduk di kursinya dengan senyum yang mengarah ke kekuasaan. Namun, kali ini, Sari tidak takut. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tio melambaikan tangan, meminta Sari untuk mendekat. Sari, kamu tampak berbeda malam ini. Apa ada yang ingin kamu bicarakan? Suara Tio terdengar lebih lembut, tetapi ada ketegangan di dalamnya. Sari berdiri tegak, menatap Tio dengan mata penuh keberanian. Tio, suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Aku sudah memutuskan. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku tidak ingin menjadi boneka dalam permainan kekuasaanmu. Tio terdiam, namun senyumnya tetap melekat di wajahnya. Kamu yakin dengan keputusanmu, Sari? Kamu tahu, tak ada yang mudah setelah kamu membuat pilihan seperti itu. Kekuasaan itu, kamu tak akan bisa melarikan diri dari aku. Aku bisa membuat hidupmu sulit, lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Sari menatap Tio, namun kali ini, ia tidak merasa gentar. Aku lebih memilih hidup tanpa kamu, tanpa permainanmu, tanpa godaanmu. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Aku ingin bebas. Sari merasa seperti melepaskan beban yang begitu berat, mengucapkan kata-kata yang selama ini terpendam dalam hatinya. Tio tertawa pelan, namun kali ini terdengar lebih penuh ironi. Kebebasanmu? Kamu pikir kamu bisa bebas setelah semua yang kita lakukan? Kau sudah terperangkap dalam dunia ini, Sari. Tak ada yang bisa membebaskanmu. Ia melangkah mendekat, namun Sari tidak mundur. Aku bisa menghancurkanmu, Sari. Jangan berpikir kamu bisa mengendalikan jalan ini. Tio mendekatkan wajahnya, namun Sari menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku sudah cukup mendengar ancamanmu, Tio, katanya. Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku akan pergi, dan kamu tidak bisa menghentikanku. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Sari berbalik dan mulai berjalan menuju pintu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi dalam dunia yang telah menciptakan begitu banyak luka di dalam dirinya. Saat ia hendak membuka pintu, Tio memanggilnya. Suara kali ini lebih tajam, lebih penuh kekuasaan. Sari,
Kau benar-benar yakin? Kau yakin bisa hidup tanpa aku? Sari berhenti sejenak di depan pintu, menatap ke arah Tio dengan tatapan yang tajam. Aku akan belajar untuk hidup tanpa kamu, Tio. Aku akan menemukan kebebasanku sendiri, tanpa ketergantungan pada kekuasaanmu. Dengan langkah yang penuh keyakinan, Sari membuka pintu dan keluar dari ruangan Tio. Langkahnya terasa ringan, meskipun hatinya masih penuh dengan perasaan yang belum sepenuhnya hilang. Ia tahu perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri baru saja dimulai. Tidak ada yang mudah, dan mungkin ia akan menghadapi banyak rintangan di depan. Tetapi satu hal yang pasti, Sari tidak akan pernah kembali ke dunia yang dikendalikan oleh Tio. Saat Sari melangkah keluar dari rumah Tio, ia merasa angin malam yang dingin menyapa wajahnya. Angin itu seperti menyapu bersih segala perasaan takut dan terperangkap yang pernah ada. Ia tidak lagi merasa seperti korban dalam permainan ini. Ia adalah wanita yang bebas, dan ia siap untuk menulis kisah hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang kekuasaan yang pernah mengikatnya. Namun, Tio yang menatapnya dari dalam rumah, tahu bahwa Sari bukanlah wanita yang mudah untuk dihancurkan. Perjalanan mereka berdua mungkin belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, Sari tidak akan pernah kembali ke titik yang sama. Ia telah memilih kebebasan, dan tidak ada yang bisa merampasnya. Dalam kesendirian malam itu, Sari tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan godaan dan kekuasaan yang memikat, ia memiliki kekuatan untuk melawan dan menemukan jalannya sendiri. Dan meskipun ia harus menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan, ia tahu bahwa ia telah mengalahkan ketakutannya yang paling dalam, ketakutan untuk merdeka. Terima kasih telah menyimak perjalanan Sari dalam cerita yang penuh dengan emosi, hasrat, dan kebebasan ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita terkadang terperangkap dalam situasi yang mengikat, kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih jalan hidup kita sendiri. Kebebasan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang menguasai diri, hati, dan pikiran kita. Sari akhirnya membuktikan bahwa apapun yang terjadi, kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah hal yang tak ternilai harganya. Bagi kalian yang menonton, ingatlah selalu bahwa meskipun hidup penuh dengan godaan dan tantangan, kalian berhak untuk memilih dan hidup dengan integritas. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman jika itu berarti kalian akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati. Seperti Sari, kalian juga memiliki kekuatan untuk menentukan nasib kalian. Semoga kisah ini memberi kalian inspirasi dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Jangan lupa, apapun keputusan yang kalian ambil, pastikan itu datang dari hati yang penuh keyakinan dan kebijaksanaan. Jangan lupa untuk subscribe channel Janda Elite, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tekan tombol like, bagikan cerita ini ke teman-teman kalian, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat senang bisa berdiskusi dengan kalian dan mendengar pendapat serta pengalaman kalian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.